Kami persilakan untuk kembali ke tempatnya. Dilanjutkan dengan sambutan oleh Wakil Ketua Komisi Informasi Pusat Republik Indonesia. Dengan hormat disilakan. Baik, Sana Wangyang Titiang, Wakil Wali Kota, Wakil Wali Kota, Pak IKD Agus Arya Wibowo, yang juga mewakili Pak Wali Kota Ibu Ngurah Jaya Negara. Semoga terpilih lagi nanti pilkada. Ya kalau kasih perhatian ke desanya bagus, semoga terpilih lagi, terutama keterbukaan informasi publik. Untuk Dahatut semua untuk kehadirannya, perhatian terhadap desa transparan, kepala desa atau terbekal, Pak Adi Widiantara, sangat progresif. Ya. Memang generasi muda ini banyak sekarang jadi pemimpin-pemimpin. Bapak Kadis PMD, Bapak Anom Agustina, Bapak Kadis Kominfo, Pak Gede Permana, ada Pak Ibu Yunes dari Kemen PPPN. Beliau ini yang nanti jadi salah satu penilai. Jadi kalau baik-baik jangan cuma ke saya, ke beliau juga. Ya meskipun diam-diam dia menentukan juga. Ini udah kasih tips paling bagus. Itu ada Pak Aryo Wicaksono dari Kementerian Desa PDTT, juga yang luar biasa ini adalah sahabat-sahabat saya. Saya datang dari Jakarta ini bersama Bu Nuni, Arya Sekretaris KIP, terus ada tim ahli, ada Mbak Adit, ada Mbak Widya nih, yang merah kayaknya udah janjian sama desa sini. Ya. Terus kemudian ada sahabat-sahabat saya dari KI Bali yang dipimpin Beli Agus Surajaya, Beli Dewa, terus ada Beli Agus, Beli Nyoman, Beli Wayan, terus ada Ibu Chandra ya. Lengkap tadi stafnya juga ada, saya lihat ada beberapa. Dan seluruh semeton Sareng Sami Sana Dahat Asihin. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Jadi keterbukaan informasi publik ini tidak hanya diberikan perhatian di tingkat level nasional. Komisi Informasi Pusat itu sedang menerapkan hands-on leadership, semacam grounded. Dia turun sampai bawah untuk memperhatikan unit paling kecil dalam masyarakat, yaitu unit desa. Karena memang yang bersentuhan langsung dengan masyarakat ya Bapak Ibu yang ada di perangkat desa atau banjar dan seterusnya. Karena itulah kita menggelar yang namanya keterbukaan informasi publik level desa. Tapi kalau untuk Tegal Harum, Bali, menurut yang sih nggak terlalu susah untuk menerapkan keterbukaan informasi publik. Karena nih kawan-kawan di Bali tahu betul di 2 tahun terakhir ya, itu Bali mendapatkan posisi teratas ya, dalam indeks keterbukaan informasi publik. Jadi 2 tahun terakhir nilainya naik terus. Artinya kalau indeks keterbukaan informasi publik ini untuk Bapak Ibu gambaran, dia bukan hanya menilai performa badan publik atau pemprofnya, tapi dia juga menilai masyarakatnya, responnya terhadap budaya keterbukaan seperti apa. Dan masyarakatnya itu beragam. Ada sektor publiknya, ada sektor private-nya yang bisnis, industri, ada sektor society, civic sector. Misalnya seperti akademisi, aktivis. Jadi secara lingkungan itu sudah sangat mendukung. Karena kan Bali memang unit-unit
di tata kelola pemerintahannya detail sampai bawah. Ada desa adat dan seterusnya. Dan ini membuat lingkungan itu sangat mendukung untuk melaksanakan apapun. Jadi Ibu Bapak sekalian, untuk Bali sepertinya yang harapkan bisa jadi profile atau semacam portofolio bagi nasional, bukan informasi publik, dan tidak hanya tahun ini. Kalau bisa setiap tahun ada terus Bali di antara 10 besar desa transparan. Nah, desa transparan ini tujuannya diantaranya ini sedikit agak teoritik ya, tapi ini substansinya bagus. Yang pertama memang hak asasi manusia itu salah satunya adalah hak informasi. Jadi hak asasi manusia itu salah satunya adalah informasi, dan ini jadi pikiran anak segala bangsa di seluruh dunia. Ada namanya SDGs. Pak Wawali pasti sering tuh di briefing sama Pak Gubernur tentang SDGs, Sustainable Development Goals. Salah satunya adalah Universal Access to Information. Hak universal yang harus diberikan kepada seluruh orang, seluruh warga negara terhadap informasi. Karena lewat informasi itu orang bisa maju. Orang berada di satu desa yang lokasinya susah diakses, tapi kalau ada akses informasi, dia bisa punya potensi atau kesempatan maju yang sama dengan orang yang ada di pusat keramaian atau pusat pemerintahan tadi bahasanya Pak Wali. Bukan hanya antar provinsi, tapi antar negara. Orang yang ada di sebuah desa, di sebuah lokasi yang susah diakses di Indonesia, kalau informasinya bagus, dia bisa lebih maju dari orang di luar negeri, negara maju sekalipun. Dan dia punya kesempatan untuk lebih sejahtera, lebih makmur, lebih pintar dibandingkan siapapun. Ini namanya zaman kesempatan. Makanya Pak Perbekal tadi bilang, desanya mau diorientasi menjadi desa digital, itu udah betul. Karena lewat digitalisasi, lewat informasi, itu ada zaman kesempatan. Itu satu. Yang kedua, target desa transparan ini adalah menjadikan perangkat desa itu perangkat pelayanan informasi yang harus benar, akurat, dan tidak menyesatkan, seperti di Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Yang ketiga, bahwa layanan informasinya itu harus dikelola secara baik, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Jadi semua pengelolaannya itu harus terbuka, transparan, itu kan terbuka. Yang keempat, kita sudah harus mulai meninggalkan budaya pengelolaan desa yang tertutup. Dan masuknya Desa Tegal Harum ke dalam nominasi itu bukti budaya tertutup sudah ditinggalkan. Ini tinggal masalah ranking. Jadi hadirnya kita di sini menunjukkan Desa Tegal Harum sudah terbaik di antara yang terbaik. Jadi ini tinggal masalah ranking. Tapi 10 besar di antara ratusan desa itu luar biasa. Jadi budaya terbukanya sudah muncul. Ya, tinggal bagaimana menjadi yang paling unggul di antara desa-desa unggul. Dan kemudian juga di 7 dari penyelenggaraan desa transparan ini adanya pengelolaan desa yang berbasis, tadi Pak Perbekal sampaikan, good governance. Tata kelola berbasis norma-norma modern. Ya, meskipun desa adat, pengelolaannya harus standar kualitas mutu yang sama dengan gaya birokrasi modern. Nah, ada segala hal. Biasanya dipandu oleh provinsi, kota, dan di kabupaten ya kabupaten. Dan terakhir, tentunya salah satu tujuan dari desa transparan ini dalam proses pengambilan kebijakan itu melibatkan. Jadi ada partisipasi. Bukan zamannya lagi itu model pemimpin yang otoriter, bukan zamannya lagi sekarang. Itu tahun 90-an ke sana, sebelum 90-an. Orang berpikir tata kelola modern itu atau tata kelola pemerintahan itu harus yang otoriter, efektif, efisien, bukan. Udah lewat 90-an sampai 2000-an, seluruh negara demokrasi sudah percaya yang namanya pemerintahan yang bagus itu pemerintahan yang demokratis. Dia melibatkan, ada partisipasi. Ya, karena punya hak. Karena yang mengelola pemerintahan juga dihidupi oleh uang
rakyat. Jadi semuanya juga harus dibuka peluangnya, baik perwakilan atau partisipasi langsung. Nah, ide keterbukaan informasi publik itu adalah ide paling muda dalam ide tata kelola pemerintahan. Dia lahirnya 2000-an. Dia adalah kelanjutan dari model tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi orang dulu bilang good governance, clean government tadi seperti dibilang Pak Bakal. 2000-an orang udah nggak percaya kalau cuma sekedar jargon. Jargon aja, clean government, good governance tuh cuma jargon kalau tidak dibuka. Jadi dibuka, harus terbuka segalanya ya, masalah anggaran, masalah kegiatan, jadi ada saling koreksi, karena itulah esensi dari demokrasi di keterbukaan itu. Nah, Ibu Bapak sekalian, saya kira hadirnya Pak Adis dari PMD, terima kasih banyak Pak. Ini dari Des DTT juga tentunya membawa satu regulasi yang sangat erat dengan keterbukaan informasi publik lewat Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014. Itu tadi sudah disampaikan ada keterkaitan erat dan kita tidak mungkin melihat dari satu perspektif aja. Dan kalau dari sisi kita nih biasanya terima kasih banyak untuk semua komisioner KI Bali. Ini prestasinya KI Bali. Saya cuma datang di syukurannya aja. Kita visitasi untuk menyaksikan buah dari edukasinya KI Bali yang telah menerapkan Perki nomor 1 2021 benar layanan informasi publik Perki 1 tahun 2018 baik. Dan lagi semua untuk semua KI Bali yang sudah dedikasi luar biasa. Dulu waktu Pak Gubernurnya masih Pak Koster, saya biasanya yang soan gitu ya sambil menyampaikan nih KI Bali luar biasa nih, tolong dinaikkan anggarannya. Tapi kalau sekarang saya yang belum terlalu kenal, jadi tapi nanti kalau ada kesempatan ya sampaikan lagi, ini prestasinya nggak habis-habis KI Bali dengan segala keterbatasan tapi dedikasinya luar biasa. Jadi nanti kita visitasi, nanti Mbak Adi tolong dilihat, tolong dibisikin saya harus nanya apa aja, harus ngecek apa aja, tapi yang jelas tanpa harus menunggu apresiasinya, Desa Tegal Harum ini sudah layak diapresiasi dan juara. Selamat buat semuanya. Demikian saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Hadirin dimohon untuk berdiri. Dilanjutkan dengan sesi foto bersama. Tiga, dua, satu. Tiga, dua, satu. Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Baik, demikianlah tadi serangkaian acara pembukaan pada hari ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf jika ada salah kata dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kasih.